Halo teman-teman investor retail dan institusi, selamat datang kembali di channel Wawasan Cerdas. Wah, saya benar-benar antusias nih hari ini. Kita bakal bedah tuntas lewat analisis visual eksklusif soal fundamental dua raksasa teknologi kebanggaan kita. Buat kalian yang ngikutin pasar modal pasti setuju kan, saham sektor teknologi itu selalu punya cerita yang super dinamis. Nah, hari ini kita bakal lihat langsung laporan kuartal pertama tahun 2026 dari Gotoh dan Bukka. Ini tuh ibarat momen pembuktian hidup dan mati buat mereka berdua. Tapi sebelum kita pusing sama angka-angka, yuk ingat lagi filosofi utama channel kita. Investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian atau bunga yang paling baik. Penjelasan visual kita kali ini emang dirancang khusus buat ngasih kalian wawasan yang tajam dan terstruktur, pastinya langsung dari data keuangan paling fresh. Dan biar komunitas wawasan cerdas kita makin solid dan bisa terus ngasih analisis dalam kayak gini, yuk tunjukin dukungan kalian. Klik tombol hype, like, share, dan subscribe sekarang juga ya. Dukungan kalian ini loh yang jadi bensin buat kita buat terus bikin konten berkualitas tinggi. Oke, udah diklik? Mantap. Mari kita mulai. Agenda analisis kita hari ini cukup padat tapi sangat jelas. Pertama, kita bahas realita baru saham teknologi. Kedua, kita lihat titik balik Gotoh mencetak laba. Ketiga, kita bedah ilusi lonjakan pendapatan Bukka. Dan terakhir, kenapa kualitas laba itu adalah penentu kemenangan. Oke, kita masuk ke poin pertama, realita baru saham teknologi. Singkatnya, ini adalah akhir dari era bakar uang. Kalau kita ingat-ingat lagi, dulu tuh perusahaan teknologi gampang banget narik euforia pasar cuma modal bakar uang demi cari pengguna. Tapi masa-masa indah itu udah lewat. Pasar sekarang nuntut satu hal yang sangat realistis, kemampuan mencetak laba nyata. Ini benar-benar arena pembuktian yang sesungguhnya. Dan di pasar saat ini, realitanya sangat kontras, ibarat bumi dan langit. Di satu sisi, kita punya Gotoh yang sukses bertransformasi dan mulai cetak laba dengan operasional yang positif. Tapi, di sisi lain, Bukka yang kelihatannya punya pendapatan besar, malah terjebak margin tipis yang bikin kerugiannya justru melebar. Beda nasib top line dan bottom line inilah yang bakal kita kulik lebih dalam sekarang. Masuk ke bagian kedua, Gotoh dan titik balik cetak laba, di mana mesin utama mereka mulai mandiri. Kuartal pertama 2026 ini benar-benar jadi kejutan manis banget buat Gotoh. Bayangin aja, pendapatan bersih atau top line mereka melonjak impresif sampai 26,2%. Dari yang tadinya 4,23 triliun rupiah di kuartal 1 tahun lalu, sekarang tembus 5,34 triliun rupiah. Pertumbuhannya emang menjanjikan. Tapi tunggu dulu, dalam urusan fundamental, omset naik doang itu nggak cukup. Kita harus cek apa yang terjadi di garis bawah alias bottom line-nya. Nah, poin krusialnya justru ada di sini. Di kuartal yang sama tahun 2025, Gotoh itu masih berdarah-darah loh, dengan kerugian nyaris 367 miliar rupiah. Tapi sekarang, luar biasa. Mereka berhasil mencetak laba bersih tahun berjalan sebesar 170,74 miliar rupiah. Ini benar-benar sebuah turnaround atau titik balik yang masif banget dalam sejarah mereka. Gotoh akhirnya sukses menghapus citra lama sebagai perusahaan yang cuma bisa bakar duit investor. Yang lebih menarik lagi, angka 418,18 miliar rupiah ini adalah laba usaha murni mereka. Dulu kan mereka sempat nyatat rugi usaha lebih dari 193 miliar. Angka laba usaha yang positif ini benar-benar dicetak murni dari keringat aktivitas bisnis inti mereka sehari-hari sebelum ditambah efek instrumen keuangan atau selisih kurs. Kenapa ini penting banget? Karena ini jadi bukti tak terbantahkan kalau operasional bisnis Gotoh itu udah benar-benar sehat. Terus, rahasianya apa sih? Jawabannya ada di 3 mesin utama ini. Layanan on-demand kayak Gojek, pendapatan fee dari ekosistem Tokopedia, dan segmen finansial teknologi. Ketiga mesin ini sekarang udah tangguh dan bisa nanggung beban mereka sendiri. Skala ekonomi Gotoh akhirnya berfungsi optimal, di mana pendapatan operasional mereka udah cukup buat nutup beban pokok, bayar gaji karyawan, biaya marketing, sampai biaya depresiasi. Semuanya ke-cover. Oke, sekarang kita beralih ke bagian ketiga. Bukka dan ilusi lonjakan pendapatan akibat beban pokok yang menghimpit. Secara objektif nih, kalau kita lihat sepintas aja, kinerja keuangan Bukka emang kelihatan wow banget. Pendapatan netonya melonjak super agresif, naik 62,7%. Mereka melesat dari sekitar 1,45 triliun rupiah di tahun lalu, sampai nembus 2,37 triliun rupiah di kuartal 1 2026 ini. Kalau kalian cuma dikasih lihat angka ini aja, wajar banget sih kalau langsung ngerasa optimis. Tapi sayangnya, ilusi itu langsung buyar pas kita sandingin angka tadi sama beban pokok pendapatannya. Gini, dari 2,37 triliun rupiah uang yang masuk, ternyata beban pokoknya itu raksasa banget mencapai 2,20 triliun rupiah. Pendapatan yang tadinya melesat tinggi, itu nyaris tergerus ludes seketika. Bikin laba kotor Bukka jadi benar-benar super tipis.
Belum selesai di situ, sisa margin yang tipis tadi masih harus dihajar sama beban penjualan dan pemasaran 64 miliar, plus beban umum dan administrasi 114 miliar. Hasilnya, bisnis murni Buka sejatinya masih nyatat rugi operasional hampir 16 miliar rupiah. Dan yang jadi pukulan paling telaknya nih, ada kerugian dari portofolio investasi saham mereka, seperti saham BBHI yang anjlok dan nyumbang kerugian gede banget sampai 587,39 miliar rupiah. Astaga. Rentetan beban dan kerugian investasi tadi berujung pada fakta brutal yang harus kita terima. Rugi usaha Buka akhirnya justru melebar jadi minus 519,5 miliar rupiah. Pada akhirnya, kondisi ini bikin Buka tetap harus nanggung rugi bersih total sebesar 423,5 miliar rupiah di kuartal pertama. Ternyata, strategi naruh dana di investasi saham yang rentan fluktuasi malah menutupi atau bahkan memperburuk kinerja bisnis asli mereka sendiri. Kita sampai di bagian keempat, kualitas laba sebagai penentu kemenangan. Ini adalah pelajaran fundamental buat kita semua. Jadi, apa kesimpulannya buat kita para investor cerdas? Jelas banget ya, Goto unggul karena mereka berhasil nekan ego bakar uang dan milih fokus memonetisasi ekosistem internal mereka secara efisien. Sebaliknya, Buka lagi berjuang keras ngadepin laba yang fluktuatif gara-gara himpitan margin operasional yang tipis dan paparan risiko investasi saham yang sebenarnya di luar ranah bisnis inti mereka. Pelajaran paling berharga dari kuartal ini adalah pendapatan yang fantastis itu ujung-ujungnya cuma sekedar angka di atas kertas, sampai dia benar-benar menjelma menjadi laba real. Omset yang meroket seolah jadi ilusi pertumbuhan kalau beban pokoknya nyedot hampir semua kas yang masuk. Buat kita sebagai investor, kualitas dari laba itu adalah metrik yang paling hakiki. Analisis laporan keuangan tadi akhirnya ngebuka tabir tentang kondisi kesehatan fundamental kedua perusahaan saat ini. Tapi, ini justru menyisakan satu pertanyaan besar yang bikin penasaran banget. Model bisnis seperti apa sih yang secara diam-diam lagi dibangun sama kedua perusahaan ini untuk menyambut masa depan? Makanya, pastiin kalian tetap stay dan kembali ke channel ini. Karena di segmen analisis selanjutnya, kita bakal bedah tuntas, bukan lagi sekedar e-commerce, mengungkap wajah baru sumber pendapatan Goto dan Buka di kuartal I 2026. Ingat ya teman-teman, penjelasan visual ini murni analisis independen, bukan nasihat investasi. Segala keputusan investasi tetap sepenuhnya ada di tangan kalian. Terus berinvestasi dengan wawasan cerdas, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya. Halo teman-teman investor yang tangguh, selamat datang di sesi analisis kita kali ini. Buat Anda yang rajin mantau pasar, ngebongkar laporan keuangan emiten teknologi, itu rasanya kadang kayak buka kotak kejutan kan? Nah, hari ini kita bakal ngebedah lebih dalam realitas yang cukup bikin kaget dari kinerja kuartal pertama 2026, dua raksasa teknologi kita, Goto dan Buka. Siap-siap ya, karena apa yang mungkin udah ada di kepala Anda soal dua perusahaan ini, bisa jadi sekarang udah berubah total. Biar gampang ngikutinnya, ini peta jalan bedah emiten kita hari ini. Pertama, kita bahas era baru saham teknologi. Kedua, 3 mesin laba Goto. Ketiga, wajah baru bisnis Buka. Dan terakhir kita rangkum semuanya di Kenali Apa Yang Dibeli. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, era baru saham teknologi. Udah waktunya nih, kita tinggalin asumsi-asumsi lama dan buka mata buat realitas yang baru. Gini, saya mau ngomong langsung ke Anda yang udah ngelewatin naik turunnya pasar belakangan ini. Ketahanan mental Anda benar-benar luar biasa dan patut diacungi jempol. Tapi, kalau sekarang Anda masih pakai mindset jadul soal bakar uang demi pangsa pasar, atau ngelihat saham teknologi lekat dengan promo berdarah-darah, wah, Anda bakal ketinggalan kereta. Narasi bakar uang di e-commerce itu udah resmi mati teman-teman. Kuartal 1 2026 ini bawa fundamental baru yang drastis banget, dan pergeseran inilah yang bakal nentuin nasib portofolio Anda ke depannya. Lanjut ke bagian kedua, mari kita fokus ke raksasa pertama kita, 3 mesin laba Goto. Gimana ceritanya dari tukang bakar kas, sekarang jadi ekosistem digital yang super tangguh? Poin paling krusialnya ada di sini. Ekosistem Goto sekarang udah nggak lagi jadi parasit buat kas perusahaan. Pendapatan mereka tuh sekarang ditopang kokoh sama 3 pilar baru yang benar-benar mandiri. Layanan on demand, e-commerce, dan financial technology. Hebatnya, ketiga pilar ini sekarang jalan dengan kedisiplinan tinggi dan udah bisa nyetak profitabilitasnya sendiri-sendiri. Kita bedah tulang punggungnya dulu nih, yaitu layanan on demand yang di dalamnya ada Gojek, GoFood, sama GoSend. Bayangin, segmen ini nyumbang omset sampai 3,3 triliun rupiah. Itu artinya sekitar 61,8% dari total pendapatan Goto datang dari sini. Dan tahu nggak yang paling keren? Mereka dapat angka sebesar ini tanpa harus nebar promo jor-joran yang buang-buang duit kayak zaman dulu.
Nah, efek dari disiplin operasional yang ketat ini bener-bener gila. Laba usaha dari segmen on-demand meroket tajam. Kalau dulu angkanya di 193,9 miliar, sekarang terbang jadi 356,4 miliar rupiah. Ini ngebawa margin laba operasional mereka ke level yang super sehat di 10,8%. Sebuah efisiensi yang luar biasa. Terus, mari kita bahas apa yang menurut saya jadi manuver paling brilian dalam sejarah Goto, yaitu Tokopedia. Kita tahu lah ya, dulu Tokopedia itu segmen dengan margin super tipis yang paling boros modal, ibaratnya lubang hitam keuangan. Tapi sejak kolaborasi strategi sama TikTok, model bisnisnya dirombak abis. Tokopedia versi baru ini murni jalan pakai skema pendapatan berbasis biaya atau imbalan jasa. Jadi mereka sukses bertransformasi dari si pembakar uang jadi semacam penagih pajak pasif yang kerjanya ngumpulin duit aja. Dampak finansial dari manuver ini, wah, luar biasa masif. 88,8%. Percaya nggak? Itu margin laba operasional Tokopedia sekarang. Dari pendapatan 288,2 miliar rupiah, mereka dengan santainya ngantongin laba usaha sebesar 256 miliar. Goto sekarang tinggal duduk manis nerima untung bersih tanpa pusing mikirin beban operasional harian Tokopedia. Pilar ketiganya ini ibarat bintang yang baru aja bangun dari tidurnya. Financial Technology alias Fintech, tempat bernaungnya GoPay dan pinjaman digital. Ekspansi bisnis pinjaman digital mereka ini ngegas banget. Volumenya meroket dari 763 miliar jadi 1,31 triliun rupiah. Lonjakan aktivitas ini yang akhirnya ngedorong total pendapatan bersih segmen Fintech melesat 64,7% jadi 1,76 triliun rupiah. Dan ini nih kejutan paling besarnya. Fintech itu dulunya jadi beban berat perusahaan dan langganan cetak rugi. Tapi sekarang, segmen ini udah bener-bener siuman. Mereka putar balik dan sukses nyumbang laba usaha sebesar 130,2 miliar rupiah. Jadi beneran, ketiga mesin utama Goto sekarang udah nyala dan ngasilin duit. Oke, tarik napas dulu, karena di bagian ketiga ini, wajah baru bisnis buka, kita bakal ketemu plot twist raksasa yang mungkin bakal bikin Anda nulis ulang semua rencana investasi Anda. Kalau Anda ngeborong saham buka karena mikir mereka masih murni marketplace konvensional, tempat orang jual beli barang fisik, waduh, mending pikir-pikir lagi deh. Karena faktanya, saya berani bilang, buka sekarang ini pada intinya adalah sebuah perusahaan gaming. Iya, serius, Anda nggak salah denger. Coba bayangin, dari total omset buka yang nyentuh kisaran 2,36 sampai 2,37 triliun rupiah di kuartal pertama ini, segmen voucher gaming itu mendominasi secara absolut. Pendapatannya tembus 2,09 triliun rupiah. Itu hampir 90% dari total pendapatan loh. Sementara itu bisnis yang dulu identik banget sama Bukalapak, kayak Mitra O2O cuma nyumbang 174,8 miliar dan retail malah terjun bebas ke 79,4 miliar. Lini bisnis lamanya sekarang benar-benar kelihatan kerdil. Tapi ironi terbesarnya bukan cuma di situ. Segmen gaming yang rasanya out of the box inilah yang justru jadi satu-satunya segmen inti Biuka yang bisa ngasilin laba usaha. Mereka sukses ngeruk laba 27,8 miliar rupiah dari kantong para gamers. Pundi-pundi uang Biuka ini benar-benar melenceng jauh dari citra awalnya kan? Nah, masuk ke bagian keempat. Kenali apa yang dibeli. Gimana caranya kita menerapin lautan data barusan ke realitas portofolio kita? Intinya gini, realitas barunya udah beda. Kalau Anda mutusin buat eksekusi beli Goto hari ini, Anda itu lagi naruh modal di sebuah ekosistem terpadu di mana mesin-mesin pencetak labanya udah hidup dan mandiri. Ada Gojek yang stabil, Tokopedia yang jadi mesin kas pasif dengan margin raksasa, dan Fintech yang lagi kencang tumbuhnya. Di sisi lain, kalau Anda beli Buka, Anda itu sebetulnya lagi beli perusahaan gaming yang kebetulan aja punya berangkas raksasa berisi sisa uang tunai tebal dari zaman IPO mereka dulu. Keduanya sama-sama nawarin nilai, tapi pastiin Anda tahu persis barang apa yang lagi Anda beli. Pemahaman fundamental yang kita bahas ini emang krusial banget. Tapi percaya deh, ini baru setengah dari gambaran besarnya. Laba miliaran di atas kertas itu satu hal, tapi pertanyaannya, gimana dengan wujud uang kas nyatanya yang masuk ke bank? Terus, seberapa efisiensi karyawan mereka ngurusin ini semua? Kita bakal cari tahu jawabannya di sesi analisis fundamental kita berikutnya, yaitu uang kas adalah raja. Membedah kualitas arus kas dan produktivitas karyawan Goto versus Buka di kuartal 1 2026. Sampai jumpa di sana, dan tetaplah jadi investor yang kritis dan jeli.
Halo teman-teman investor saham yang luar biasa, senang banget rasanya bisa balik lagi ngobrol sama Anda di sesi bedah materi kita kali ini. Saya tahu persis, Anda semua yang dengerin ini bukan tipe investor yang gampang puas cuma dengan baca headline berita atau denger rumor pasar. Enggak, Anda di sini karena pengen tahu aslinya gimana kan? Makanya kita bakal gali lebih dalam, bongkar angka-angkanya, dan pastinya tanpa gimmick. Buat kita-kita yang memang praktisi pasar modal atau investor fundamental, kita udah paham banget lah ya, kalau menganalisa sebuah perusahaan itu butuh ketelitian yang jauh melampaui sekedar ngelihat laba rugi di permukaan. Sering banget angka-angka fantastis yang dipajang di halaman depan laporan itu, ya cuma trik akuntansi aja. Sah-sah aja sih secara hukum, tapi belum tentu mencerminkan realita bisnis di lapangan. Perusahaan bisa aja ngaku omsetnya meroket, tapi wait, uangnya beneran masuk ke kasir mereka nggak tuh? Nah, ini ngebawa kita ke konsep inti bedah kita hari ini. Ada satu pepatah klasik banget di Wall Street, bunyinya gini, pendapatan itu kebanggaan, laba itu kewarasan, tapi uang kas itu kenyataan. Kenapa ini krusial banget? Karena uji klinis yang sesungguhnya buat perusahaan teknologi, apalagi di Indonesia, itu bukanlah seberapa fantastis gross merchandise value atau omset mereka. Bukan. Ujian sebenarnya adalah seberapa jago mereka mencetak uang tunai real dari operasional sehari-hari. Oke. Ini dia peta jalan kita hari ini. 1. Uang kas adalah kenyataan. 2. Goto sebagai mesin pencetak uang. 3. Skala ekonomi operasional Goto. 4. Anomali fundamental rampingnya buka. 5. Jebakan valuasi, ilusi omset. Dan 6. Kesimpulan ilusi versus realitas. Yuk, langsung aja. Kita masuk bagian 1. Uang kas adalah kenyataan, mari kita baca arus kasnya. Sebelum kita pusing ngeliat angka triliunan dari dua raksasa teknologi ini, kita samain frekuensi dulu ya. Kalau ngomongin kas real, kita bakal sering banget nyebut dua metrik utama ini. CFO atau Cash Flow from Operations dan FCF alias Free Cash Flow. Gampangnya gini, CFO itu murni uang tunai bersih yang masuk dari bisnis inti perusahaan. Nggak ada embel-embel kosmetik akuntansi. Nah, kalau FCF, ini uang kas yang benar-benar bisa dipakai. Ini sisa uang setelah mereka bayar biaya pemeliharaan atau belanja modalnya. Buat kita para investor saham, dua metrik ini tuh ibarat detak jantung sesungguhnya dari sebuah emiten. Lanjut ke bagian 2, Goto, mesin pencetak uang. Kita lihat turnaround mereka di kuartal pertama 2026. Coba deh kita flashback sedikit ke belakang. Goto itu kan sering banget ya dikritik pasar, dianggap kegemukan lah, bakar uang kas kayak nggak ada hari esok lah. Tapi, kejutan, kuartal pertama 2026 ini benar-benar jadi pembuktian klinis yang luar biasa. Arus kas dari operasi atau CFO Goto tiba-tiba melompat tajam jadi surplus 1,06 triliun rupiah. Wah, ini bukan angka main-main teman-teman. Padahal sebelumnya, angkanya tuh cuma di kisaran 300,62 miliar. Lonjakan ini bukti nyata kalau mesin kas Goto udah nggak cuma sekedar nyala, tapi udah berdengung kenceng banget. Sekarang coba perhatiin perbandingan antara apa yang dicatat di atas kertas sama apa yang beneran masuk ke brankas bank. Di situ kelihatan pendapatan akuntansi Goto adalah 5,34 triliun rupiah. Tapi tunggu, kas real yang benar-benar diterima dari pelanggan tembus 5,68 triliun. Artinya rasio kas terhadap pendapatan mereka itu 106,4%. Mind-blowing kan? Poin pentingnya di sini, Goto terbukti super efisien dalam menagih duit beneran dari pelanggannya. Bukan cuma jago nyiptain piutang di laporan. Rahasianya apa? Ternyata berkat model bisnis mereka yang asset light alias sangat minim aset fisik. Belanja modal atau capex Goto itu super irit, cuma sekitar 61,52 miliar rupiah aja. Efek dominonya gila sih. Kas bebas atau FCF mereka langsung meroket, nembus 1,00 triliun rupiah di Q1 2026. Coba bandingin sama kuartal yang sama di tahun 2025 yang cuma 156,66 miliar rupiah. Jauh banget ya. Kualitas laba Goto terbukti sangat-sangat solid. Bagian 3, skala ekonomi operasional Goto, kita bedah produktivitas karyawannya. Ini nih data yang bikin penasaran. Coba lihat metrik per karyawan ini baik-baik.
Manajemen Goto ngerampingin timnya jadi 3.505 orang dan hasilnya mereka sukses nunjukin apa yang jadi mimpi para manajer investasi, operating leverage. Sekarang setiap satu orang karyawan di Goto rata-rata ngasilin pendapatan 1,52 miliar rupiah. Dan alih-alih jadi beban perusahaan kayak pola lama, sekarang tiap orang justru nyumbang laba bersih 48,7 juta rupiah dan ngasilin kas operasi bersih sampai 302,9 juta rupiah. Masing-masing dari mereka udah jadi unit produktif penghasil cash beneran. Bisnis Goto makin enteng, efisien, dan sangat produktif. Masuk ke bagian 4. Anomali fundamental rampingnya Buka. Apakah mereka beneran pasukan elit? Ini jadi misteri analitis yang harus kita pecahin. Buka ini menjalankan organisasi yang super ramping, jauh banget ukurannya di bawah Goto. Tapi pertanyaannya, apakah pendapatan per karyawan yang meledak tinggi otomatis ngejamin brankas perusahaan meluber sama uang tunai yang sehat? Mari kita tantang asumsi ini bareng-bareng. Bayangin aja, Buka cuma punya 419 karyawan operasional. Sedikit banget kan? Dan dengan pasukan sekecil itu, pendapatan per karyawan mereka nyetak rekor yang spektakuler, 5,66 miliar rupiah per orang. Angka ini bener-bener ngalahin metriknya Goto secara telak. Kalau kita cuma berhenti nganalisa sampai sini doang, kita pasti langsung narik kesimpulan kalau Buka ini tambang emas murni. Tapi, apa realitanya seindah itu? Mari kita cari tahu di bagian 5. Jebakan valuasi, ilusi omzet, kenyataan arus kas sesungguhnya. Ternyata realitanya beda banget sama kelihatannya. Memang sih, secara penerimaan uang dari pelanggan, Buka nyatet angka yang sangat memuaskan, 2,57 triliun rupiah. Bahkan angka ini lebih gede dari pendapatan akuntansinya yang 2,37 triliun. Terus masalahnya di mana dong? Masalahnya, uang itu ibarat cuma numpang lewat doang di rekening perusahaan. Serius? Kenapa? Karena pembayaran buat pemasok dan karyawan justru membengkak luar biasa. Dari 1,95 triliun jadi 2,72 triliun rupiah. Baru juga uang masuk, langsung kesedot abis buat bayar tagihan yang menggunung. Ujung-ujungnya, arus kas operasi atau CFO mereka tetap aja berdarah, minus 23,72 miliar rupiah. Wah, jadi kalau kita bedah ulang metrik pasukan elit tadi pakai kacamata arus kas yang rasional, ini nih kenyataan pahitnya. Punya jumlah karyawan super sedikit itu ternyata gagal dikonversi jadi laba dan kas bebas. Faktanya, setiap satu karyawan Buka malah nyumbang kerugian bersih sampai minus 1,01 miliar rupiah buat perusahaannya. Terus arus kas bebasnya, setiap individu nyatet minus 67,2 juta rupiah. Omset per karyawan yang fantastis di awal tadi murni cuma jebakan valuasi aja. Secara operasional, orang-orang ini malah berkontribusi pada kerugian, bukan profit. Kita sampai di bagian 6. Kesimpulan ilusi versus realitas. Pilihan buat kita para investor. Kalau kita jejerin berdampingan gini, pemenangnya jelas banget kan? Di satu sisi, Goto terbukti berhasil mengubah omset triliunannya jadi uang kas bersih siap pakai senilai 1 triliun rupiah dengan CFO yang positif dan operasionalnya yang mensubsidi pertumbuhan. Mereka ini punya mesin pencetak kas real. Di sisi seberang, Buka justru nyodorin kita ilusi. Organisasinya kelihatan super efisien dengan omset raksasa, tapi nyatanya operasionalnya berdarah. Uang masuk langsung disedot biaya sampai ngasilin FCF negatif 28,19 miliar. Buat Anda para investor saham, data ini ngasih kejelasan banget tentang di mana uang kas sebagai sebuah kenyataan itu benar-benar berada. Tentu aja ya teman-teman, sebelum kita akhiri, saya harus ngingetin soal disclaimer ini. Seluruh materi dan bedah data yang kita obrolin hari ini murni ditujukan sebagai edukasi fundamental berdasarkan data historis dari laporan keuangan resmi emitennya. Ini sama sekali bukan rekomendasi, ajakan, atau nasihat investasi buat membeli, menahan, atau menjual saham tertentu ya. Segala keputusan dan risiko investasi pastinya ada di tangan teman-teman sekalian. Tetap rajin riset ya! Nah, kalau Anda tadi sempat kaget dengar gimana uang 2,57 triliun miliknya Buka bisa amblas gitu aja buat bayar kewajiban, Anda pasti nggak mau kelewatan kelanjutannya dong. Pastikan Anda tetap bersama kami, karena di segmen selanjutnya kita bakal bahas tuntas banget soal di balik dapur perusahaan, membedah strategi pengeluaran, pesta bonus, dan tata kelola manajemen Goto versus Buka di kuartal I 2026. Pertanyaannya, akankah Goto mampu mempertahankan tahtanya? Atau justru ada kejutan gelap lain yang disembunyikan sama manajemen? Menarik banget buat ditunggukan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Halo semuanya, selamat datang di ulasan kali ini.
Hari ini kita bakal bongkar-bongkaran rahasia dapur dari dua raksasa teknologi terbesar di Indonesia, yaitu Goto dan Buka, khusus untuk kuartal pertama tahun 2026. Kita nggak cuma ngelihat angka-angka yang ada di permukaan ya, tapi kita akan benar-benar membedah strategi asli yang bersembunyi di balik layar. Saya tahu banget kondisi pasar belakangan ini lagi lumayan bergejolak, bikin deg-degan. Tapi untuk Anda para investor tangguh yang terus memantau pergerakan pasar, apresiasi luar biasa untuk Anda. Karena ya sebagai investor yang cerdas, Anda pasti paham kalau mencari nilai sejati dari sebuah perusahaan, itu menuntut kita untuk melihat jauh melampaui kebisingan pasar, melampaui euforia berita. Menilai perusahaan teknologi itu nggak cukup loh kalau cuma bersorak lihat lonjakan pendapatan atau rekor transaksi. Kita wajib banget nengok ke tempat-tempat yang jarang kesorot lampu kamera. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Coba perhatikan area yang kita sebut sebagai dapur tersembunyi ini. Disinilah keputusan-keputusan krusial soal tata kelola internal dibuat. Dan yang paling penting, di sini kelihatan jelas gimana manajemen menghargai dan memberikan kompensasi buat diri mereka sendiri. Membedah pengeluaran internal dan pesta bonus, ini benar-benar kunci absolut buat membaca kesehatan jangka panjang perusahaan yang sahamnya lagi Anda pegang. Dan di kuartal pertama 2026 ini, Goto dan Buka menyajikan dua hidangan yang, sangat amat berbeda. Bagian pertama kita bahas Goto, sang raksasa yang percaya diri tentang ekspansi dan harga dari sebuah kesuksesan. Sekarang, karena bisnis inti mereka udah mulai mencetak laba dan menghasilkan arus kas yang positif, Goto ini kelihatannya mulai merasa di atas angin. Strategi pengeluaran mereka otomatis berubah wujud. Kalau sebelumnya ikat pinggang ditarik kencang, sekarang coba deh lihat lonjakan tajam di beban gaji dan imbalan tunainya. Naik lumayan signifikan kan, dari 798, sekian miliar rupiah ke 931,94 miliar rupiah. Dan ingat, ini bukan cuma soal gaji karyawan biasa. Kalau kita gabungin sama kenaikan beban penjualan, biaya iklan, dan insentif pelanggan, total beban gaji, remunerasi, dan kompensasi saham Goto itu nyentuh angka yang fantastis banget, yaitu 1,12 triliun rupiah. Mereka kayaknya mulai berani lagi nih buat bakar uang demi mompa ekosistem pertumbuhannya. Nah, Anda mungkin mikir, 1,12 triliun itu angka pengeluaran yang ngeri banget. Iya, benar. Tapi, pengeluaran masif ini sebenarnya sangat bisa dimaklumi loh kalau kita pakai kacamata bisnis saat ini ya. Kenapa? Karena di balik beban raksasa itu, Goto masih sukses mencetak laba bersih 170,7 miliar rupiah. Gak cuma itu, arus kas operasi atau CFO mereka malah tembus 1,06 triliun rupiah. Mesin pencetak uang mereka terbukti masih sangat tangguh buat nutupin semua biaya-biaya tadi. Tapi, yang paling menarik dari slide ini adalah fakta yang tersembunyi di balik tata kelola kompensasinya. Angka 170,29 miliar rupiah yang Anda lihat ini bukan laba, melainkan kompensasi berbasis saham yang dialokasikan khusus untuk manajemen kunci Goto. Angka ini meledak tajam loh dari kuartal sebelumnya yang cuma di angka 72,17 miliar rupiah. Disinilah letak catatan penting terkait tata kelolanya. Wajar kalau muncul diskusi tajam di publik soal proporsi self-reward management ini, apalagi kalau kita ingat Goto kan baru aja ya berhasil keluar dari bayang-bayang kerugian yang udah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kedua, Buka, mode bertahan hidup, pengorbanan, dan empati. Realitas yang sangat-sangat berbeda ternyata terjadi di kubu Bukalapak. Mereka mencatatkan rugi bersih sampai 423,5 miliar rupiah di kuartal ini, dan kondisi ini benar-benar memaksa mereka buat masuk ke mode bertahan hidup yang cukup ekstrim. Mereka sadar betul kalau potong biaya promosi eksternal secara drastis, risikonya pelanggan bisa lari. Jadi solusinya, mereka ngelakuin semacam amputasi internal. Perhatikan pemangkasan agresif di sini. Gaji dan kesejahteraan di pos umum dan administrasi dipangkas tajam banget dari hampir 85 miliar jadi di bawah 60 miliar rupiah. Langkah ini sukses bikin total beban umum dan administrasi mereka anjlok dari 181,91 miliar jadi 114,32 miliar rupiah. Mereka benar-benar berhemat habis-habisan di dalam rumah mereka sendiri. Dan ini membawa kita pada momen yang paling krusial. Di saat perusahaan lagi berdarah-darah dan rugi ratusan miliar, coba tebak berapa banyak bonus saham yang diambil sama para direksi Buka? Padahal di tahun sebelumnya mereka masih nikmatin belasan miliar loh. Jawabannya? 0. Iya, beneran 0 rupiah. Imbalan manajemen kunci dipangkas tajam secara sukarela dan bonus saham direksi dipotong habis tak bersisa. Ini benar-benar contoh skin in the game level tertinggi. Mereka seolah bilang kalau mereka siap menanggung beban penderitaan ini bareng-bareng sama Anda para pemegang saham publik.
Jadi poin krusialnya adalah, sebagai investor, Anda sekarang dihadapkan pada dilema klasik. Di satu sisi, kita punya Gotoh, pemenang mutlak dari segi eksekusi bisnis yang udah bisa nyetak laba, tapi dibarengi sama alokasi kompensasi manajemen yang sangat-sangat agresif. Di sisi lain, kita punya Bukka. Secara operasional mereka jelas masih tertatih-tatih dan merugi, tapi mereka nunjukin integritas kepemimpinan yang luar biasa dengan memilih untuk nggak ambil bonus sama sekali waktu perusahaan lagi susah. Pertanyaannya adalah, Anda lebih pilih berinvestasi di mesin bisnis tangguh dengan kompensasi eksekutif yang tinggi atau di bisnis yang lagi berjuang tapi punya manajemen yang rela berpuasa bareng Anda? Tentu saja, sebelum kita masuk ke kesimpulan akhir, penting buat ditegaskan ya, seluruh ulasan edukasional kita hari ini murni merupakan penjabaran objektif berdasarkan data dari kuartal 1 2026. Ini sama sekali bukan nasihat keuangan, dan kita nggak merekomendasikan Anda untuk membeli atau menjual saham apapun. Segala keputusan investasi pastinya berada sepenuhnya di tangan Anda masing-masing, sebagai investor yang mandiri. Nah, dengan terkuaknya rahasia di balik dapur tata kelola hari ini, Anda mungkin mikir ceritanya udah selesai sampai di sini. Tapi tunggu dulu, apa yang kita lihat di laporan keuangan barusan itu baru setengah dari cerita sebenarnya. Gimana dengan bom waktu yang mungkin diam-diam bersembunyi di luar sana? Di segmen berikutnya kita bakal membahas titik buta sang raksasa teknologi, membedah ancaman kredit macet Gotoh, dan jebakan portofolio saham Bukka di kuartal 1 2026. Wah, pastikan Anda nggak kelewatan ya, karena kita bakal menggali jauh lebih dalam ke area yang paling rentan dari kedua raksasa teknologi ini. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Langsung aja kita bedah tuntas ya. Hari ini kita bakal ngulik dalam-dalam laporan keuangan kuartal pertama tahun 2026 dari dua raksasa teknologi kita, Gotoh dan Bukka. Kita nggak cuma sekedar baca angka yang kelihatan bagus di permukaan, tapi kita bakal cari tahu titik buta alias blind spots yang sering banget kelewatan. Tapi sebelum mulai, saya mau kasih apresiasi dulu nih buat kalian semua yang udah nyempetin waktu buat dengerin analisis ini. Sebagai investor saham yang cerdas, kalian pasti paham kan kalau menilai fundamental yang asli itu butuh insting buat ngelihat di balik selimut angka-angka cantik. Kita di sini buat ngebongkar jebakan-jebakan tersembunyi yang mungkin lagi disapu ke bawah karpet operasional perusahaan. Ini penting banget, ibaratnya pertahanan lapis pertama sebelum kalian mutusin buat naruh modal. Oke, mari kita mulai masuk ngomongin soal titik buta dari raksasa-raksasa teknologi ini. Di kuartal pertama 2026 ini, yang menarik adalah Gotoh dan Bukka ternyata punya profil resiko yang beda banget. Keduanya bawa bom waktu masing-masing yang siap meledak dan bikin rugi gede kalau kita nggak waspada. Di sini kita bakal jadi semacam detektif keuangan nih. Kita bakal bongkar gimana Gotoh lagi mati-matian ngadepin ancaman dari algoritma kredit penggunanya sendiri, sementara di sisi lain, Bukka malah lagi disandera sama ganasnya fluktuasi pasar modal. Bener-bener dua medan perang yang jauh berbeda. Nah, kita masuk ke pembahasan Gotoh dulu nih. Bisa dibilang situasinya ibarat pedang bermata dua buat mereka. Memang sih, kita patut tepuk tangan buat pencapaian laba operasional Gotoh di kuartal pertama ini. Tapi tunggu dulu, coba deh kita geser fokus sebentar ke mesin pertumbuhan terbesar mereka saat ini, yang ironisnya juga berpotensi jadi bom waktu, yup bisnis pinjaman digital. Coba lihat anomali di neraca keuangannya. Total piutang mereka itu membengkak gila-gilaan sampai menyentuh 5,98 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, angka piutang ini malah lebih gede dari total pendapatan kuartalan mereka secara keseluruhan, yang cuma ada di angka 5,34 triliun rupiah. Cukup mengejutkan kan? Terus kalau kita gali lebih dalam lagi soal angka 5,98 triliun tadi, kita nemuin sebuah fakta fundamental yang krusial banget. Bayangin, 3,14 triliun rupiah dari angka tersebut ternyata murni piutang pembiayaan dan pinjaman. Artinya apa? Artinya sekarang Gotoh bawa beban aset kredit yang berat banget. Secara operasional, mereka ini udah bertindak layaknya sebuah bank, bukan lagi sekedar platform aplikasi biasa. Dan pastinya, pertumbuhan agresif dari fitur kayak Pay Later atau pinjaman tunai ini ada harganya. Harganya lumayan mahal malah. Lihat aja lonjakan drastis pada beban penurunan nilai buat piutang pinjaman itu. Dari yang sebelumnya 183,1 miliar rupiah di tahun lalu, tiba-tiba lompat tajam ke 341,5 miliar rupiah di kuartal pertama 2026 ini. Ini tuh sinyal bahaya, sebuah representasi langsung dari risiko kredit macet yang makin membesar. Nah, buat kita para investor, ini dia yang bikin makin deg-degan. Cuma dalam waktu 3 bulan pertama di 2026, Gotoh terpaksa harus write off atau menghapus bukukan duit sebesar 209,1 miliar rupiah karena utang buruk yang nggak bisa ditagih. Catat ya,
Ini bukan sekedar angka di atas kertas, tapi uang beneran yang hangus gara-gara pengguna mereka gagal bayar utang. Tapi tenang, nggak semuanya berita buruk kok. Ada satu hal dari manajemen Goto yang benar-benar patut kita kasih jempol. Manajemen risiko mereka super konservatif. Daripada mereka nekat nurunin pencadangan cuma buat poles-poles laporan biar labanya kelihatan cantik, mereka malah rela ningkatin pencadangan kerugian itu di awal. Jadinya, laba bersih 170,7 miliar rupiah yang mereka laporkan, itu benar-benar laba yang otentik dan berkualitas. Keren sih nih, manajemennya main bersih. Oke, sekarang gimana dengan Buka? Mari kita bahas jebakan portofolio saham yang lagi mereka hadapin. Bergeser ke raksasa teknologi kita yang kedua, yaitu Bukalapak. Risikonya ini beda 180 derajat dan sama sekali nggak ada urusannya sama pengguna yang nunggak utang. Risiko Bukalapak justru lebih ironis. Perusahaan ini malah disandra sama brankas kas raksasa mereka sendiri yang isinya sisa dana IPO. Lihat deh pembalikan nasib yang luar biasa drastis secara year on year ini. Dari yang tahun lalu masih nikmatin surplus laba sehat sebesar 111,75 miliar rupiah, kuartal pertama tahun ini malah terjun bebas dan nyetak rugi bersih yang lumayan bikin meringis, yaitu minus 423,50 miliar rupiah. Kok bisa sampai rugi sebegitu parahnya? Nah, untuk paham alasannya, kita harus ngomongin soal aturan akuntansi yang namanya mark to market. Jadi ceritanya, manajemen Buka ini mutusin buat markir dana kas raksasa mereka itu ke instrumen pasar modal yang pergerakannya liar, kayak reksadana dan saham BBHI. Masalahnya, gara-gara aturan mark to market ini, pas harga saham di pasar lagi anjlok, Buka otomatis dipaksa nyatet kerugian kertas yang masif itu langsung ke laporan laba rugi operasional mereka. Nyesek banget kan? Dan gara-gara keputusan penempatan dana itulah, kita disuguhi angka yang bikin geleng-geleng kepala ini. Rugi nilai investasi neto sebesar minus 587,39 miliar rupiah. Coba kalian bayangin deh, kerugian investasi ini saking gedenya sampai nyapu bersih semua hasil keringat dari program efisiensi dan penghematan gaji yang udah susah payah dilakuin sama manajemen sepanjang kuartal itu. Lenyap begitu aja. Makanya, dari bedah laporan ini kita bisa narik satu kesimpulan yang super kritis. Buka sekarang tuh malah kelihatan lebih kayak hedge fund atau manajer investasi yang nasibnya bergantung banget sama naik turunnya harga saham daripada murni bertindak sebagai bisnis teknologi. Ngelepas belasan triliun dana publik ke instrumen sefluktuatif itu yang bisa nyetak rugi ratusan miliar cuma dalam satu kuartal, jujur aja itu pasti nyiptain rasa was-was dan ketidaknyamanan yang ekstrim buat para pemegang saham. Lalu pertanyaannya, gimana cara kita memitigasi resikonya sebelum mulai masukin modal? Sesudah kita sama-sama ngeliat dengan mata kepala sendiri jebakan-jebakan fundamental tadi, langkah apa nih yang bisa diambil sebelum nentuin nasib portofolio kalian? Gini, kalau kalian lagi lirik saham Goto, PR terbesar kalian adalah pantau terus rasio non-performing loan atau NPL mereka secara ketat. Ingat, bisnis kredit itu emang kelihatan manis banget di awal, tapi bisa mematikan kalau algoritma seleksi nasabahnya jebol. Sebaliknya, kalau kalian ngincer Buka gara-gara tergiur sama valuasi kasnya yang melimpah, ya kalian harus siap mental. Soalnya, laporan laba rugi mereka bakal terus naik turun ekstrem kayak roller coaster sampai pihak manajemen akhirnya mau nyairin portofolio berisiko itu terus dibalikin ke investor lewat dividen atau program buyback. Dan pastinya selalu ingat ya, semua yang kita bahas di sini murni analisis fundamental objektif aja, bukan saran investasi mutlak. Keputusan tetap di tangan kalian. Setelah bahas panjang lebar soal dua titik buta raksasa teknologi ini, kita sekarang bener-bener ada di sebuah persimpangan yang menarik banget. Ini adalah pilihan ekstrim yang harus dihadapin sama tiap investor saham. Biar makin tuntas, kita bakal kupas strategi kelanjutannya di segmen berikutnya, yaitu valuasi saham dan pilihan ekstrim, mengapa Goto untuk pengejar arus kas dan Buka untuk pemburu harta karun. Jadi jangan kemana-mana ya, dan mari kita lanjutin analisisnya. Halo rekan-rekan investor, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini saya super antusias karena kita bakal membedah sebuah anomali yang benar-benar langka di sektor saham teknologi, khusus berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 tahun 2026. Siapkan catatan Anda ya, karena kita bakal langsung nyemplung bedah data yang ada di depan mata. Tapi sebelum kita masuk ke deretan angka, saya mau kasih apresiasi dulu nih buat Anda semua para investor saham yang gigih. Kita sama-sama tahu lah ya, market sekarang tuh bising banget, penuh spekulasi dan emosi yang naik turun. Tapi ingat satu pepatah penting ini, kesabaran dan riset fundamental yang ketat adalah alat tempur terbaik Anda. Ketekunan Anda ngulik data adalah kunci kemenangan yang sesungguhnya. Makanya, sebagai bayaran atas waktu dan dedikasi riset Anda, di sesi ini kita bakal bongkar habis datanya lapis demi lapis.
Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari membedah anomali teknologinya, lalu lanjut melihat Gotoh si pencetak kas, beserta hitung-hitungan nilai wajarnya. Setelah itu, kita geser ke Buka sang pemburu harta karun dan nilai likuidasinya. Dan pastinya, ditutup dengan kesimpulan. Kita langsung masuk ke bagian pertama, anomali teknologi. Kenapa sih saya bilang ada valuasi yang super langka di kuartal 1 2026 ini? Nah, saat ini kita lagi dihadapkan sama dua raksasa, Gotoh dan Buka. Tapi, coba dengarkan baik-baik. Anda udah nggak bisa lagi loh pakai alat ukur yang sama buat nilai kedua saham ini. Pendekatannya tuh bener-bener beda 180 derajat. Gotoh itu sekarang harus dinilai pakai pendekatan free cash flow atau arus kas bebas. Sementara Buka ini butuh pendekatan yang ekstrim, yaitu nilai likuidasi. Menarik banget kan? Kok bisa gitu? Mari kita mulai pembuktiannya di bagian kedua. Gotoh, sang pelacak kas. Dan ya, spoiler sedikit di awal, ini jelas bukan tempat buat Anda yang lagi ngejar dividen. Oke, mari kita membumi sejenak. Minus 215,07 triliun rupiah. Wah, angkanya ngeri ya. Defisit akumulasi raksasa dari, kasarnya, dosa masa lalu Gotoh ini dengan sangat jelas mencoret para investor pencari dividen. Jadi kalau Anda masuk ke saham ini dengan harapan dapat kuyuran dividen tunai dalam waktu dekat, well, mending skip dulu deh. Karena realita pembagian dividen itu masih sangat jauh. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru pesimis. Coba lihat angka yang satu ini, positif 1 triliun rupiah. Betul, di kuartal pertama 2026 ini, Gotoh berhasil mencetak free cash flow positif yang luar biasa. Ini bukan sekedar perbaikan kecil, tapi benar-benar titik balik operasional yang masif. Inilah tepatnya momen yang lagi diburu habis-habisan sama para growth dan cash flow investor. Mesin bisnis mereka tuh akhirnya mulai nyala dan berhasil nyetak uang tunai baru. Masuk ke bagian ketiga, mari kita hitung matematika nilai wajarnya. Berapa sih sebenarnya target harga wajar Gotoh kalau kita pakai pendekatan rasio harga terhadap free cash flow? Yuk kita hitung bareng-bareng. Kalau performa 1 triliun di kuartal 1 tadi kita setahunkan secara kasar, kita bakalan dapat estimasi FCF tahunan sekitar 4 triliun rupiah. Terus kalau kita pakai rasio wajar price to free cash flow di kisaran 15-20 kali, kapitalisasi pasar fundamental Gotoh itu seharusnya ada di rentang 60 triliun sampai 80 triliun rupiah. Nah, berhubung jumlah saham beredar Gotoh itu sekitar 1.060 miliar lembar di luar saham treasury, maka nilai wajar per lembar sahamnya diestimasikan ada di rentang 56 sampai 75 rupiah. Kalau pasar lagi optimis, bahkan bisa nembus ke angka 80. Jadi kesimpulannya gini. Di level harga saat ini yang berkisar di Rp53 per saham, market ternyata masih ngasih diskon psikologis. Artinya, selama Gotoh mampu mempertahankan kinerja apik kuartal pertamanya ini, saham tersebut secara fundamental lagi ditransaksikan di bawah nilai wajar arus kasnya. Ini murni sebuah peluang yang didorong sama momentum operasional. Sekarang, kita putar haluan ke bagian keempat. Buka, sang pemburu harta karun. Kalau Anda adalah tipe deep value investor, wah ini ibarat surga buat Anda. Seperti yang saya singgung tadi, kalau Gotoh dinilai dari prospek arus kas di masa depan, valuasi Bukalapak ini butuh kacamata yang agak ekstrim, yaitu pendekatan aset net-net atau nilai likuidasi. Maksudnya gimana tuh? Gampangnya gini, saham Buka di pasar saat ini itu, harganya dihitung lebih murah daripada nilai uang tunai yang tersimpan di dalam berangkas perusahaannya sendiri. Bener-bener absurd kan dengarnya? Yuk kita masuk ke bagian kelima dan bedah secara rinci nilai likuidasi Buka. Waktunya kita buka berangkasnya dan hitung harta karunnya. Coba Anda posisikan diri sebagai akuntan forensik sejenak dan lihat profil likuiditas ini. Benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Porsi kas dan setara kas itu raksasa banget, mencapai 13.450 miliar rupiah. Belum lagi ditambah aset likuid lainnya sebesar 5.950 miliar. Terus, coba Anda bandingkan gunung uang tunai ini sama garis super tipis yang mewakili total utang atau liabilitas Buka. Utangnya cuma 658 miliar rupiah. Lihat kan, perbandingannya itu sangat-sangat jomplang. Jadi, kalau gunung uang tadi kita potong buat bayar utang yang super tipis itu, kita bakal ketemu total aset likuid bersih Buka yang menembus angka luar biasa, yaitu 18,74 triliun rupiah. Inilah dia harta karun sesungguhnya, kekayaan bersih yang udah siap dicairkan di dalam tubuh perusahaannya. Nah, ini bagian paling mind-blowing dari Buka yang mengundang decak kagum. Kalau uang 18,74 triliun tadi kita bagi rata ke semua lembar saham Buka yang beredar, setiap satu lembar sahamnya itu sebetulnya menyimpan uang tunai murni senilai 200 sampai 230 rupiah. Bayangkan,
Terus coba Anda cek harga saham buka di market sekarang, harganya justru terprosok di level Rp157 per lembar. Buat Anda, para investor deep value atau spekulan aset, tesis utamanya sesimpel ini. Anda beli selembar saham di harga Rp157, tapi Anda dapat hak atas uang tunai bernilai Rp200 lebih. Anda secara harfiah lagi beli uang tunai dengan harga diskon gede-gedean. Terus gimana dengan seluruh platform bisnis e-commerce dan gamingnya Bukalapak? Ya, itu ibaratnya Anda dapetin secara gratis sebagai bonus. Gila ya? Eits, tapi tunggu dulu. Sebagai investor yang rasional dan cerdas, kita harus jeli lihat risikonya. Valuasi yang kedengarannya super murah ini bisa jadi nggak ada artinya sama sekali kalau manajemennya terus-terusan membakar isi brankas itu lewat kerugian portofolio investasi saham, contohnya kayak di kasus saham BBHI. Makanya katalis yang paling masuk akal dan sangat ditunggu-tunggu sama market sekarang itu cuma satu, eksekusi buyback saham tunai secara agresif. Cuma itu cara paling nyata buat mengembalikan kekayaan di brankas tadi ke kantong kita sebagai pemegang saham publik. Oke, kita sampai di bagian ke-6 sekaligus bagian pilihan dan kesimpulan kita hari ini. Dari dua anomali ekstrim ini, tipe investor seperti apakah Anda? Singkatnya gini, Gotoh itu unggul di sisi kualitas operasional bisnisnya yang sekarang udah mulai memproduksi arus kas organik. Di sisi lain, Buka menang telak sebagai penguasa aset kas yang didiskon gila-gilaan oleh pasar. Nah, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Apakah Anda lebih percaya pada perbaikan mesin bisnis seperti Gotoh, atau Anda tipe pemburu harta karun yang sabar menunggu nilai aset raksasa direalisasikan seperti Buka? Pilihan ini benar-benar bergantung sepenuhnya pada profil risiko dan gaya investasi Anda sendiri. Nah, sebelum kita tutup sesi bedah materi yang cukup intens ini, saya wajib banget mengingatkan satu hal secara tegas. Berdasarkan referensi dokumen kita hari ini, seluruh analisis finansial ini bukanlah sebuah rekomendasi, ajakan, apalagi instruksi buat membeli atau menjual saham emiten manapun. Berinvestasi di pasar saham itu selalu mengandung risiko, dan segala keputusan beserta konsekuensinya mutlak ada di tangan dan tanggung jawab pribadi Anda masing-masing. Terima kasih banyak ya sudah ngulik dan menganalisis data ini bareng saya. Pada akhirnya, di market yang seringkali nggak rasional ini, Anda bakal pilih ngejar mesin kas yang baru nyala atau memborong tumpukan uang tunai yang didiskon luar biasa? Sampai jumpa!